Ya, uh, ini kita membahas neuroparenting. Mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya ibu-ibu yang lain tentang neuroparenting. Mungkin dari bahasanya kelihatan ya, neuro itu kan yang berhubungan dengan saraf, otak gitu. Parenting ya bentuk kita memberikan asuh kepada anak-anak. Gitu. Ini dasarnya ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mendidik, memberikan pendidikan terbaik, memberikan pengasuhan terbaik kepada Ananda, yaitu di surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah. Yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Bila kita meninggalkan anak-anak kita dzurriyyatan dhi'afan, dalam kondisi yang lemah gitu. Jadi sekitar 1400 tahun silam ya, Allah telah mewasiatkan ini kepada orang terbaik, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberikan pesan bagi setiap orang tua, hendaklah takut gitu kepada Allah. Hendaklah takut kepada Allah jika kita meninggalkan keturunan kita, anak-anak cucu kita itu dalam kondisi yang lemah gitu. Maka kata Allah, fayattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa yaqulu qaulan sadida, dan mengucapkan perkataan yang benar. Banyak orang yang salah kaprah ya di sini mengenai takut di sini. Takut dalam hal apa gitu. Karena ayat ini, surat An-Nisa ini yang saya baca dari tafsirnya Ibnu Katsir, di situ ada di posisi ayatnya itu ada di antara ayat-ayat yang membahas tentang warisan ya. Di atas ayat 9, ayat 8, 7 ke atas itu juga bahas tentang bagaimana warisan gitu kan yang ditinggalkan kemudian diberikan kepada anak-anak, dan juga 10, 11 ke bawahnya juga masih berbicara tentang warisan. Jadi banyak yang menganggap takut di sini takut ninggalin keturunan kita itu dalam kondisi yang lemah, kurang warisannya gitu. Padahal tidak demikian. Takutlah kita kepada Allah karena meninggalkan keturunan yang akan membuat kita menderita di akhirat gitu. Lemah dalam hal ini adalah lemah ketakwaannya, sebagaimana sejarah yang pernah dialami ya, salah satunya oleh salah satu Khulafaur Rasyidin yang sebetulnya tidak banyak dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, tapi banyak ulama yang mengatakan beliau adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang mengatakan bahwa seberuntungnya orang tua itu adalah yang meninggalkan anak-anak dalam kondisi bertakwa gitu. Maka kata Allah untuk takut itu falyataqullah, bertakwalah kepada Allah. Takut di sini kata Umar bin Khattab saat itu bercakap dengan Ubay bin Ka'ab dalam sebuah perjumpaan. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa sih itu takwa?" gitu ya kan. Lalu dikembalikan lagi kepada Umar bin Khattab pertanyaannya itu oleh Ubay bin Ka'ab yang ditanya tadi. "Wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di tempat yang sangat gelap sekali, kemudian di bawahmu itu banyak sekali duri-duri tajam yang akan siap menancap di kakimu ketika kamu berjalan. Tidak ada jalan lain selain itu kamu harus lewati." Kata Umar bin Khattab, "Ya, saya pernah." Lalu kata Ubay bertanya kembali, "Apa yang akan kamu lakukan, Umar?" "Ya, saya kan hati-hati," gitu kata Umar bin Khattab. Kata
kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa, itulah hati-hati. Dalam hal ini adalah kita hati-hati dalam mendidik anak-anak kita, hati-hati ngasih makannya, dari mana hartanya gitu kan. Hati-hati yang kita kasih ke anak itu makanan halal atau tidak. Hati-hati kita saat memberikan fasilitas, hati-hati kita saat bertindak untuk pengasuhan itu sendiri. Hati-hati juga untuk perkataan kita yang Allah tegaskan lagi setelah falyattaqullaha dengan wa yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan otak gitu. Ini sebagai dasarnya saja. Lalu kita lanjut bahwa semua yang kita lakukan itu, pengasuhan yang kita lakukan untuk anak-anak kita itu ya tidak lain dan tidak bukan tujuan utamanya ya berjumpa dengan Allah gitu, mencapai surga bersama-sama sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, maka keluargamu juga. Jadi yang pertama-tama ya selamatkan diri kita sendiri, dan itu berhubungan dengan otak itu sendiri ternyata, Bu. Untuk kita mengasuh anak-anak kita yang punya otak juga, maka kita sebagai orang tua itu harus mengasuh otak kita diri sendiri dulu gitu. Karena kita mengasuh itu menggunakan otak kita sebagai manusia juga yang sudah Allah bekalkan kepada kita, berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu. Jadi semua ini The Power of Golden Family, model yang ditemukan oleh para pakar neuroscience, mengatakan bahwa ya semuanya tujuannya ya untuk tujuan surgawi gitu. Pengasuhan yang kita lakukan itu tidak hanya sekadar ngasuh, tapi itu ibadah juga gitu. Nah, selanjutnya sebetulnya untuk mencapai ketangguhan insani seorang anak itu hal apa saja yang dibutuhkan. Di sini modelnya ada, bisa kita lihat ya di sini ya, bahwa untuk menjadikan seorang anak itu tangguh, menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses yang biasa kita harapkan demikian, maka itu didukung oleh 3 hal. Yang pertama adalah good parent, bagaimana orang tuanya menjadi orang yang baik gitu ya. Kemudian good kids itu sendiri, semua anak dilahirkan dalam kondisi yang keras, bukan sekadar kertas kosong gitu. Mereka sudah membawa software sendiri dari Allah, yaitu otak-otak yang Allah titipkan di kepala anak-anak kita itu. Sudah ada software-softwarenya, kita tinggal pakai dan kita tinggal kembangkan software-software itu yang aktifnya sesuai dengan usianya anak kapan. Nah, kita coba stimulasi saat aktif otak yang Allah berikan itu kepada anak kita. Nanti kita akan bahas. Jadi good kids, entah anak itu misalnya berkebutuhan khusus gitu, nah tetap dia menjadi anak yang good kids, punya potensi untuk berhasil. Cuma dalam hal ini tidak akan membahas bagaimana otak anak-anak yang spesial, yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, karena itu ada ranahnya sendiri dan saya tidak berkompetensi untuk membahasnya. Kemudian dibutuhkan juga good environment, bagaimana lingkungan juga penting sekali untuk mendukung anak-anak kita tumbuh dan berkembang. Jadi 3 hal ini yang dibutuhkan untuk menciptakan anak. Nah, ini goalnya, goal pengasuhan yang kita lakukan sebetulnya buat apa sih gitu ya, ngasuh anak ini goalnya seperti apa. Saya yakin para bunda semua memiliki visi keluarga, memiliki visi dalam pengasuhan anak itu sendiri. Nah, kalau dalam neuroscience, dalam ilmu neuroparenting secara umum dari yang Allah sudah titipkan kepada anak itu ditemukan ada 3 goal. Pertama adalah anak tangguh
tangguh secara emosional, kemudian anak cerdas, cerdas secara IQ gitu ya, kemudian anak berakhlak mulia gitu. Ini kalau di konsep kecerdasan yang sekarang ada gitu ya, ada ISQ itu ditangguh itu tangguh secara emosional, yang IQ-nya di cerdas ini, dan SQ-nya ya di akhlak mulia ini, berbudi baik ini gitu. Lalu bagaimana apa ya, kita breakdown lagi, tangguh itu sejak kapan sih kita mendidik anak kita, tujuannya sampai kapan gitu anak itu menjadi tangguh secara emosi, dan kapan anak kita akan cerdas, dan kapan anak kita harus punya akhlak mulia gitu. Kita breakdown jadi seperti ini goal pengasuhannya. Jadi sebetulnya enggak, kita punya tujuan yang jelas gitu. Ketika anak usia 0 sampai 7 tahun, goal utama kita ya dia punya ketangguhan emosional gitu, plus dengan bagaimana nilai-nilai akidahnya kita sebagai muslim gitu ya, sebagai muslimah yang memang menanamkan nilai-nilai tauhid itu sejak usia dini, dan itu sebetulnya include ke dalam ketangguhan itu sendiri. Jadi 0 sampai 7 tahun itu goalnya utamanya adalah tangguh secara emosional, bukan utamanya dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa perhitungan begitu. Ini sangat penting sekali anak memiliki emosi yang tangguh, karena banyak sekali kejadian-kejadian bunuh diri, putus asa gitu ya di usia-usia dewasa. Ternyata setelah dilakukan penelitian itu terjadi kesalahan pengasuhan di usia 0 sampai 7 tahun, di mana anak tidak selesai dengan emosinya sendiri. Anak tidak mengenali emosi, anak tidak bisa menyelesaikan ketika emosi itu datang. Jadi memang goal di usia 0 sampai 7 tahun ini, anak kenal emosi, anak bisa menyelesaikan emosinya. Nanti kita akan bahas apa saja sih emosi itu gitu ya, apa saja hubungannya dengan otak gitu. Nanti kita akan bahas di sini, dan kemungkinan akan banyak kita bahas di usia 0 sampai 7 tahun ini. Kemudian 7 sampai 14 tahun, goalnya cerdas karena sudah punya onderdil otaknya gitu yang dipakai untuk anak bisa menentukan pilihan, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, bisa melakukan perhitungan, bisa membaca, bisa menulis gitu, yang berhubungan dengan otak kecerdasan di usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian di usia 14 tahun sampai 21 tahun, ini berakhlak mulia. Kenapa kok hanya sampai 21 tahun saja gitu ya? Ternyata otak manusia itu dia tumbuh dan berkembangnya itu hanya sampai 21 tahun, Bu. Setelah itu dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Dia hanya memanfaatkan fungsinya, yaitu disebut dengan neuroplastisitas. Hanya mengandalkan neuroplastisitas setelah usia 21 tahun. Dia tidak berkembang lagi, makanya kalau kita ngubah anak di usia 21 tahun ke atas gitu ya, bagaimana membiasakan kebiasaan baik, itu memang agak sulit sekali, karena dia hanya mengandalkan neuroplastisitas itu, tidak ada perkembangan otak lagi gitu. Makanya ini yang disebut dengan fase emas dalam pengasuhan itu bukan usia dini. Biasanya banyak dikor-korkan usia emas itu ya usia dini, padahal usia emas itu usia 0. Halo, Bu Minti. Suaranya mati, Bu. Bu Minti, mohon maaf ini. Suaranya tiba-tiba mati.
Masih aktif ya tapi ibunya. Iya ya, hilang juga ternyata. Masih ada tapi ya ibunya ya, masih join. Enggak ada. Oh, iya. Apa karena ini ya mungkin sinyalnya ya? Iya mungkin. Gimana kira-kira Mbak Panitia? Sepertinya sudah Halo. pada punya. Oh iya, sudah masuk lagi ya? Ini. Iya, Iya, iya. Bu. Bu, dilanjutkan. Lanjut dulu ya, Mbak ya. Iya, monggo, Bu. Sebentar. Tadi koneksinya hilang. Sebentar. Oh, alah, iya. Tadi sampai fase emas yang sebenarnya. Udah mulai kelihatan, Mbak? Iya, sudah. Udah kelihatan belum slide-nya? Oke, udah ya. Ya ini. Tadi sampai mana ya? Hilangnya. Sampai fase emas otak yang sebenarnya itu umur. Oh iya. Oh ya, jadi sebetulnya fase emas atau masa emas perkembangan otak itu ya dari 0 sampai 21 tahun. Itu kesempatan-kesempatan mengubah anak itu masih besar lah, masih mudah gitu. Dan usia 0 sampai 14 tahun perkembangan otaknya anak kata para pakar neuroscience mengatakan bisa 8 kali lebih cepat dibandingkan otak orang dewasa gitu. Ya, kita langsung lanjut. Kenapa sih neuroparenting gitu ya, Mbak ya? Kenapa neuroparenting? Kenapa pengasuhannya berbasis otak gitu? Karena sebetulnya ketika kita mengasuh anak-anak, kita berhubungan dengan anak kita yang punya kepala, punya rambut, punya mata itu. Nah, kita sebetulnya sedang mengasuh otaknya gitu. Tidak tidak uh, tidak hanya mengasuh jiwanya itu ya, apa badannya itu gitu ya. Tapi kita mengasuh otaknya yang hanya sebesar kepalan tangan itu gitu, kepalan tangan kita. Itulah kenapa disebut neuroparenting. Proses stimulasi otak anak itu ya sesuai dengan perkembangan otaknya, terjadinya di otak anak. Begitu. Nah, ini ketika kita mengasuh anak, sebetulnya kita sedang mengasuh otak ini. Secara besar ada 5 bagian otak yang akan kita asuh ya pada anak-anak, yaitu ada cerebellum. Bagian pertama adalah cerebellum, otak kecil. Ini yang tugasnya banyak untuk aktivitas motoriknya ya. Kemudian bagian oksipital, kemudian bagian parietal lobe yang warnanya biru, yang warnanya kuning ini temporal lobe, yang warnanya orange di paling depan ini frontal lobe. Jadi ada 5 bagian otak manusia secara umum gitu. Nah, dari sini kita bagi-bagi lagi. Ini ada penampakan otak terlihat dari atas dan dari samping. Jadi tidak ada tuh sebetulnya istilah otak kanan, otak kiri gitu. Kalau ada istilah otak kanan, otak kiri, itu kurang tepat sih. Yang tepat belahan otak kanan, belahan otak kiri. Karena ya sama-sama gitu. Kalau kita bilang otak kanan, otak kiri, seolah-olah sama kayak ginjal kanan bisa otak kirinya nggak berfungsi ya, nggak berfungsi semua gitu ya. Pada dasarnya otak itu ya bekerja secara simultan, satu otak itu sendiri. Jadi nggak dipisah otak kanan, otak kiri. Ya, nah kita lihat otak manusia, otak anak kita yang baru lahir, di dalam perut ibunya lahir ya, itu otaknya sudah Allah kasih onderdilnya lengkap semuanya. Nanti onderdilnya kita bahas setelah ini. Jadi otak anak kita itu ibarat alam semesta ya,
karena sempurna sekali gitu. Seperti alam semesta ini rumit ya, kelihatannya tuh betul-betul kompleks di dalamnya. Beratnya hanya sebesar 1,5 kilogram gitu. Kalau kita buka sulkus-sulkusnya ini kita apa namanya buka, itu lebarnya sampai setengah lapangan bola, bukan lapangan futsal ya Bu ya, berarti lebar sekali gitu. Kalau kita buka sulkus-sulkusnya ini, korteksnya kita buka ya, kulit-kulitnya itu. Kemudian setelah anak lahir, dia sudah membawa sebanyak 100 miliar neuron. Neuronnya nanti kita lihat seperti apa ya. Mungkin kalau kita dulu pernah belajar biologi waktu zaman SMA, SMP, kita akan tahu neuron itu yang berbentuk seperti ini ya. Seperti ini. Ada sekitar 100 miliar neuron. Banyak sekali gitu. Tapi belum menyambung semuanya. Dia tidak akan banyak berguna ketika antara satu neuron dengan neuron lain itu tidak saling menyambung. Dan tugas kita yang menyambung-nyambungkan itu dengan pengasuhan itu. Gitu. Yang ini. Jadi ini satu neuron yang warna biru ini, satu neuron. Jumlahnya ada tadi 100 miliar neuron. Dan 900 miliar sel glia. Yang ini sel glianya ada 900 miliar. Gitu ya. Berarti semuanya totalnya ada 1 triliun ya. 1 triliun neuron anak ketika dia lahir gitu. Yang sel glia ini fungsinya juga sama dia untuk memperkuat memperkuat transmisi gitu, memperkuat penyaluran pesan. Ini jumlahnya segitu banyaknya ya, luar biasa subhanallah. Dan 10 triliun sinaps. Dari 1 triliun itu dia akan menghasilkan sebanyak 10 triliun sambungan-sambungan neuron. Luar biasa. Dan tugas kita lah yang menyambung-nyambungkan itu melalui pengasuhan, melalui sentuhan, melalui kasih sayang. Dan dia akan pecah ketika kita membentak si anak, memarahi si anak. Itu yang sudah kita sambung-sambungan tadi itu akan pecah lagi gitu. Jadi kalau kita membentak anak, memarahi anak, ayo kita sadari lagi bahwa kita sebetulnya telah memecah ikatan yang sudah kita sambungkan tadi gitu. Terus bisa nyambung lagi nggak? Bisa dengan pengasuhan lagi, tapi sambungannya belum tentu sebaik sambungan pertama. Jadi akan merugi kita, orang tua dan anak tentunya yang akan jadi korban. Jadi ya itulah mengapa anak-anak tumbuh besar dia akan jadi apa kelak ya, tergantung bagaimana kita menyambung-nyambungkan neuron-neuron ini. Gitu. Ini ya mbaknya tadi bentuk neuronnya. Neuron ini yang jumlahnya 100 miliar tadi yang warna biru ini, yang 900 miliar itu sel glia ini ya, yang nempel-nempel di akson-akson. Ini dendritnya, jadi pesan masuk dari akson lain, dari neuron lain nyambung ke sini, kemudian disalurkan, kemudian melalui akson-akson ini ya, yang di sosis-sosis ini ya. Nah ini kan lemak-lemak di sini ya. Semakin tebal dia myelinnya, maka semakin kuat biasanya daya ingatnya, semakin bagus sifat dari sel saraf itu sendiri. Seperti itu. Dan biasanya kalau sering diulang-ulang, kasih sayang terus diulang-ulang, hafalan anak yang terus diulang-ulang. Misalnya kebetulan anak saya itu yang usia 4 tahun, dia sedang ikut program tahfiz balita. Tidak kami paksakan, jadi dia nggak suruh menghafal gitu, hanya didengarkan speaker Al-Quran, didengarkan murojaah Al-Quran, dan ternyata memang hafal sendiri gitu. Dan proses pengulangan itu akan mempertebal akson ini ya, mempertebal akson-akson yang kayak sosis ini, yang nantinya akan semakin tebal maka semakin kuat daya ingatnya, semakin kuat daya ingatnya terhadap, kalau misalnya hafalan yang diulang-ulang ya hafalannya, kalau kasih sayang yang diulang ya kasih sayang itu yang akan membuat dia ingat terus gitu. Ya mbak ya, nanti kita akan bahas lebih detail setelahnya. Nah ini jadi proses pengasuhan terjadi
ini ternyata di sinapsnya itu hubungan antara satu neuron dengan lainnya. Ini pointer saya kelihatan nggak sih Mbak dari situ Mbak? Pointer saya yang saya tunjuk di bagian akson Iya. itu. Kelihatan. Kelihatan ya Mbak ya. Jadi pengasuhan itu terjadinya di sini. Ini itu adalah ini ujung-ujung ini. Ujung-ujungnya diambil, diperbesar jadi seperti ini. Nah, pengasuhan itu terjadinya di sini, Mbak. Ketika kita mengasuh dan kasih sayang gitu ya, nah dia akan nempel. Kalau kita bentak, pecah lagi dia. Gitu, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa disebut neuroparenting. Karena pengasuhan itu sesungguhnya terjadinya di sini, di otak ini. Gitu. Jadi tugas kita menyambungkan sampai tadi berapa triliun tadi Pak? 10 triliun ya, 10 triliun sambungan gitu. Nah ini, jadi ketika anak lahir, newborn, seperti ini, sel sarafnya belum nyambung-nyambung ya, masih belum berpegangan tangan gitu, satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Dan para pakar itu mengatakan sel saraf ini bisa distimulasi sejak anak usia 6 bulan dalam kandungan. Ada juga yang mengatakan setelah baru lahir baru bisa distimulasi gitu. Tapi lebih banyak sih ya mengatakan saat 6 bulan dalam kandungan itu sudah mulai distimulasi. Karena di usia itu sudah mulai aktif pendengarannya sebagaimana yang telah Allah sampaikan bahwa yang aktif duluan itu ya pendengaran dulu gitu. Nah, misalnya dalam usia 6 bulan ibunya banyak memberikan stimulasi dengan memperdengarkan Al-Quran gitu. Kemudian dengan apa yang diucapkan oleh ibunya ketika di dalam kandungan itu gitu. Nah, sudah mulai bisa dilakukan sejak anak usia 6 bulan di dalam kandungan. Nah, semakin dewasa ini usia 1 bulan sudah mulai tersambung-sambungkan ya di sini Mbak ya. Ini disambung-sambungkannya dengan ketika dia menangis disentuh, digendong, nah itu nyambung lagi neuronnya. Kemudian dielus, nyambung lagi neuronnya. Ketika dia menangis kita nyambung. Ketika dia lapar kita susui, itu nyambung juga neuronnya. Tersambung dengan optimal karena fitrahnya anak ya mendapatkan kasih sayang gitu. Nggak ada anak yang fitrahnya ingin dijahati gitu ya. Seperti itu. Sampai usia bulan sudah mulai lebih banyak nih sambungan-sambungannya karena bunda sudah banyak menstimulasi dengan menggendong, dengan belajar duduk, belajar merangkak. Jadi sudah mulai banyak tersambung ya neuronnya. Ini usia semakin banyak sambungannya, semakin dewasa semakin banyak sambungannya. Semakin usia tua dia semakin menyusut ya ininya, volume otaknya. Dan bisa jadi juga semakin menyusut juga semakin berkurang sambungan-sambungan itu gitu sehingga mudah lupa gitu ya. Demikian untuk ini hasil MRI ya, hasil MRI dan melihat bagaimana susunan sel saraf di dalam otak anak. Ini videonya bagaimana otak itu bekerja ya. Underneath the newfangled cortex, the brainstem, the limbic system, and the basal ganglia date back to the mastodons, the dinosaurs, and the first amphibians. In humans, the old parts of the brain oversee emotion and help build memories. They control heart rate and breathing. They also form intimate connections with the new brain, the cortex. Though less than a quarter-inch thick, the cortex is the brain's crowning glory. Among its roles, the cortex is our reality check. It filters and orders the outside world for us and allows us to see, touch, hear, and speak. Cepat aja ya Mbak ya, lama saya videonya. The cortex originate in this layer. The cortex is packed with nerve cells. About 2/3 of all our neurons operate here. A piece of cortex tissue, no larger than a pinhead, can house 30,000 of these cells.
Nah ini kalau dalam bayi itu kan dia belum tersambung-sambungkan. Dia semakin Each dewasa, neuron dia has a semakin job to banyak communicate with other neurons. The brain works by forming networks among these cells. The long spiny branches of the networks create a neural forest of astounding intricacy. Neurons use these communication lines to talk to each other with electric and chemical signals. Nah itu ada menyala-nyala gitu kan, berarti dia sedang menyampaikan impuls. Misalnya lagi sayang, dikasih kasih sayang, ternyata dia setiap neuron menyambung, dia membentuk Here under microscope seperti ini. are two neurons linking up. Though it may look like they fuse together, Ini proses neurons don't penyampaian actually impuls touch ya. each other. A closer look reveals ini that a tiny pengasuhan gap terjadi di called the sini, ya. synapse separates their branches. Nah ini tugas This is kita where a message nyambung-nyambungnya passes from satu one neuron to the neuron next. ke neuron yang lainnya. The message comes from here, small Dari sel-sel sacs kimia that store yang chemical molecules. berisi pesan-pesan. When stimulated, these sacs release their molecules which cross the cell membrane into the synaptic gap. An electric zap allows this to happen. Meantime, the receiving neuron has special welcome sites for the incoming molecules. These receptor sites bind with the molecules. When they do, special gates. Ya, langsung saja ya, karena waktunya nggak cukup nih, terlalu panjang videonya. Nah ini jadi pengasuhan itu secara umum melibatkan dua otak, otak anaknya dan kita otak orang tuanya gitu. Inilah yang disebut dengan neuroparenting. Otak anak yang berhubungan dengan pengasuh itu apa saja? Otak-otak anak apa sih yang akan kita asuh gitu? Dalam hal ini saya akan banyak membahas di usia dini. Jadi sejak anak lahir atau kita mulai dari 6 bulan dalam kandungan lah, itu panca inderanya sudah mulai aktif. Dari pendengaran dulu, kemudian penglihatan, dia peka terhadap cahaya. Ini panca indera. Panca indera yang aktif lebih dahulu ya. Sistem sensoriknya, sistem motoriknya, dia mulai bergerak gitu ya. Kemudian ini tidak saya urutkan, nanti urutannya setelah ini. Otak anak yang kita simulasi lagi adalah PFC. Nah ini PFC ini prefrontal cortex yang aktif nanti usia 7 tahun. Nanti dijelaskan. Cortex parietal ini juga yang akan kita asuh ya. Kemudian area Wernicke dan area Broca ini otak bahasa. Kalau cortex parietal ini otak imajinasi, otak spasial gitu. Kemudian otak limbik sistem, amigdala, nah ini otak emosi yang paling penting sekali harus kita stimulasi sejak anak usia dalam kandungan 6 bulan atau setidaknya sejak anak itu lahir ke dunia gitu. Kemudian basalis ganglia. Basal ganglia ini otak kebiasaan, otak adab ya, kalau dalam Islam itu Abdullah Nasir Ulwan mengatakan ini adalah otak adab. Kalau beliau dalam buku Parenting Nabawi mengatakan anak itu boleh diajarkan adab sejak usia 2 tahun. Ternyata secara kajian neuroscience betul, otak kebiasaan, otak adab itu sejak usia 2 tahun. 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Jadi dibiasakan nak kalau masuk kamar mandi, masuknya pakai kaki kiri berdoa. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan berdoa juga. Makan pakai tangan kanan, duduk, baca bismillah dan seterusnya. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan baik itu dimulai sejak anak usia 2 tahun. Jadi anak-anak itu akan lekat gitu, nggak akan lupa. Kalau kita kan mungkin belajarnya baru usia 7 tahun, baru diajarin, sehingga kita kalau ada orang ya makan duduk, minum duduk gitu ya. Tapi kalau nggak ada orang ya udah bebas aja. Ini sebetulnya pemahaman termasuk pemahaman ma'iyatullah juga bagaimana membersamai Allah dalam kehidupan kita dimanapun kita ya Allah lihat gitu. Tapi sebetulnya ini paling efektif dibiasakan sejak usia 2 tahun gitu. Semoga kita belum terlambat ya Bunda ya. Kemudian cerebellum adalah otak kecil yang banyak berguna untuk aktivitas motorik anak. Nah, ini di mana saja letaknya? Ini PFC di sini. Paling depan itu di dahi kita. Ini direkturnya manusia. Ini kalau hancur, rusak, udah manusia otaknya udah sama kayak binatang gitu. Ini yang membedakan manusia dengan otak-otak binatang. Nah, sekelas
yang banyak mereka bilang bahwa kita satu dekat keluarganya dengan dengan Stanso, dengan Kera, mereka tidak punya ini PFC ini. Yang susunan otaknya hampir sama dengan manusia, ternyata dia nggak punya PFC ini, prefrontal cortex ini. Ini otak direktur manusia, otak akalnya manusia gitu, yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kemudian di sini letak amigdala, ini yang warna hijau, ini letaknya kanan kiri ya. Ini otak emosi anak, otak emosi kita. Besarnya sebiji sebiji kacang almond ya. Nanti kita akan lebih bahas. Kita kenali dulu letaknya. Ini letak saraf-saraf indera, saraf-saraf indera ya. Di sini ada indera penglihatan, di sini nih posisinya. Indera pendengaran di mana posisinya? Di sini. Indera apa lagi? Indera pendengaran, indera perasa ya, indera perasa, indera kemudian peraba gitu. Jadi ada 5 panca indera ya. 5 panca indera itu bukan mata, bukan telinga, tapi penglihatan, pendengaran, bukan lidah tapi perasa, bukan kulit tapi peraba gitu. Karena kebetulan yang mempunyai konsep gagasan neuroscience di Indonesia itu Amir Zudi. Beliau profesor ya di bidang neuroscience juga, pernah suatu hari membedah otak seorang manusia yang habis kecelakaan, kemudian matanya tidak apa-apa, matanya masih bagus, hanya membersihkan pendarahan di dalam otak si pasien itu. Lalu ketika membedah otaknya, ada bagian yang harus ia kunci dulu gitu, untuk masuk akses ke dalam otak yang akan dibersihkan. Jadi dikuncilah saraf penglihatan gitu saat operasi itu. Ketika sudah selesai, sudah beres, pendarahannya sudah selesai, ditutup lagi, dijahit, ternyata pasiennya nggak bisa lihat gitu. Wah, ini kenapa kok nggak bisa lihat, padahal masih sebelum operasi itu masih bisa melihat gitu. Dan setelah itu lupa dokternya, oh tadi kan sarafnya dikunci gitu ya, diikat gitu, akhirnya dibuka lagi. Jadi sebetulnya ya indera itu bukan mata, indera itu ya indera penglihatan dengan menggunakan tadi sel-saraf tadi. Jadi mata kita ini nggak akan banyak berfungsi ketika sel-saraf yang mempersarafnya itu tidak ada gitu. Kemudian ini letak-letak tadi ya, letak-letak dulu di bagian nantinya akan kita jelaskan juga. Nah, ini letak Wernicke dan Broca ini loh. Apa nih, bahasa otak semua ya ibu-ibu, mohon maaf. Nanti kalau masih belum jelas kita akan jelaskan setelahnya kok. Ini cuma letaknya ya, ini Broca bagian bahasa, ini bagian pemahamannya Wernicke. Oke, kita bahas. Nah, kalau tadi otak anaknya, sekarang otak orang tua yang dipakai untuk mengasuh anak itu sendiri apa gitu. PFC, prefrontal cortex, kemudian limbic system, amigdala, ini otak emosi, basal ganglia, dan ACC. ACC ini singulat ya, nanti kita akan jelaskan otak singulat pada orang dewasa yang sudah 7 tahun ke atas. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini penting sekali ayah bunda, bunda semua di sini ya. Di sini diagram otak pengasuhan. Diagram otak pengasuhan. Dari usia 0 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Kita lihat otak-otak yang tadi kita lihat, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu aktifnya mulai sejak usia berapa tahun sih gitu. Nah, yang pertama 0 tahun di sini, titik sini 0 tahun itu sudah mulai aktif dan siap distimulasi otak sensorik dan motoriknya. Yang tadi otak panca indera, otak geraknya anak gitu ya, aktivitas motoriknya anak itu sudah mulai aktif sejak usia 0 tahun ketika dia sudah lahir gitu. Beberapa pakar bilang tadi sebelum lahir mah sudah aktif gitu. 6 bulan setelah kehamilan 6 bulan tuh dia sudah mulai aktif. Kemudian di usia 0 tahun ini ada otak amigdala, otak emosi. Ini otak yang pertama kali Allah aktifkan gitu untuk kita asuh. Jadi anak-anak itu belajar emosi sejak dia usia 0 tahun.
Dia belajar emosi sedih, emosi senang. Itu sejak usia 0 tahun. Kita akan bahas nanti emosi itu apa saja sih gitu. Dan itu wajib dikenali oleh anak usia sebelum 7 tahun dan sudah bisa menyelesaikan emosi itu. Ya. Jadi usia 1 tahun otak amigdala sudah mulai aktif. Kemudian usia 6 bulan cerebellumnya sudah mulai aktif. Otak keseimbangan anak. Otak motorik dan keseimbangannya. Sejak usia 6 bulan. Makanya anak-anak usia 6 bulan sudah mulai dikasih MPASI karena dia sudah kerja koordinasi keseimbangannya sudah mulai baik nih. Sejak usia 6 bulan dia sudah mulai bisa duduk, sudah mulai bisa mengkoordinasikan gerak tangannya, mengambil sesuatu memasukkan ke mulutnya gitu. Nah, itu sejak usia 6 bulan sudah mulai bisa kita stimulasi dengan aktivitas motorik lainnya. Sudah mulai bisa tengkurap, sudah mulai bisa bolak-balik gitu ya. Nah, ini sejak usia 6 bulan. Nah, usia 1 tahun itu ada otak Broca dan Wernicke. Broca itu otak bahasa. Jadi sudah mulai tuh anak bilang mama, papa. Ucapan beberapa kata-kata sudah mulai bisa dia ucapkan gitu. Dan Wernicke itu pemahaman. Para pakar mengatakan otak Wernicke ini lebih aktif dahulu sebelum Broca gitu. Jadi anak-anak itu lebih paham dulu sebelum ngomong gitu. Dia sudah paham minum tapi belum bisa ngomong minum gitu. Nah, kalau di tempat saya di childcare Ruhama itu ada beberapa anak yang kalau ngomong tuh begini, Bunda. Bunda mau pakai sendal gitu ya. Jadi agak gimana ya? Itu kinerja otak Wernicke-nya tuh berjalan lebih cepat dibandingkan otak Brocanya gitu. Dia itu pengen gitu tapi kok susah sekali yang ngomongnya ya gitu. Nah, itu karena otak pemahamannya lebih aktif dahulu dibandingkan Brocanya. Nah, otak bahasa ini akan terhambat ketika visualisasi itu dominan. Misalnya anak-anak suka nonton gadget gitu ya, itu stimulasi visual yang sangat sangat dominan sekali. Nah, itu akan menghambat menekan otak Broca dan Wernicke sehingga banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah interaksi dengan gadget, dengan smartphone lebih dini mengalami kesulitan berbicara gitu. Karena tadi dia ditekan dengan simulasi visual yang sangat dominan dari layar telepon pintar tadi gitu. Kemudian usia itu 1 tahun ya, ibu itu stimulasinya lebih banyak dengan banyak bicara atau bercerita, bernyanyi, atau kita seorang muslim diajarkan untuk doa-doa, berzikir, menyebut nama Allah dan seterusnya sejak usia 1 tahun ini gitu. Nah, usia 2 tahun itu sudah mulai aktif korteks parietal. Korteks parietal ini otak imajinasi. Itu otak imajinasi. Dia melihat apa misalnya? Melihat awan, awannya seperti kuda ya. Kalau lagi ngajak jalan-jalan pagi anak, bunda, itu loh. Halo. Mic-nya ini ya, nggak stabil ya katanya Mbak ya? Iya, agak berisik. Nggak berisik ya? Gimana ini? Halo, udah Sekarang belum, Mbak? udah sih. Udah. Udah. Ya, jadi usia gimana goyang-goyang nggak Mican? Nggak goyang-goyang sih. Nggak goyang-goyang sih nih mic-nya nih kayaknya berhubungan dengan ini sinyal ya. Ya, lanjut lagi ya, Bunda ya. Korteks parietal. Korteks parietal itu ya tadi imajinasi. Ketika ajak jalan-jalan anak pagi-pagi gitu ya. Wah, Bunda lihatlah awannya seperti kuda ya. Kita nanti untuk menstimulasi imajinasinya. Wah, iya ya, Bang ya. Awannya seperti kuda ya, betul. Wah, yang itu seperti apa tuh? Jadi kita menambahkannya juga gitu. Mengikuti imajinasinya supaya dia senang, diterima gitu. Kalau kita lagi jalan juga jalan ke pasar misalnya
sambil jalan-jalan ke pasar, dia bisa tuh mengetakan jalan tuh. Dia hafal, sudah mulai bisa hafal kanan kiri. Oh, di situ ada supermarket, di sini ada taman bermain. Dia bisa hafal itu. Sejak usia 2,5 tahunan lah dia udah mulai bisa distimulasi. Makanya di usia ini sering-sering diajak rekreasi, sering-sering diajak pergi gitu untuk menstimulasi imajinasinya. Dan dia akan menjadi anak yang cerdas, kreatif nanti kalau udah besar nanti insya Allah gitu ya. Ini nih otak-otak seniman biasanya yang korteks parietal tadi ya. Kemudian yang selanjutnya saat dia 3 tahun itu sudah mulai aktif basal ganglianya. Sebetulnya 2,5 tahun sudah mulai aktif yang basal ganglia tadi, otak kebiasaan baik. Ini otak jika maka. Kita mulai bisa ajarkan nak kalau pakai celana pakai kaki kanan dulu, kemudian masuk kaki kiri. Jadi jika pakai celana, ya maka kaki kanan dulu yang masuk, terus kaki kiri, baca bismillah gitu kan, baca bismillah dulu, lalu dipakaikan. Masuk kamar mandi juga sama, nah masuk pakai kaki kiri ya, baca doa, keluarnya pakai kaki kanan, baca doa juga gitu. Kemudian sebelum makan juga pakai tangan kanan, baca bismillah, baca doa dulu. Ya, makanya duduk. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan baik mulai diajarkan sejak usia 2,5 tahun. Sangat efektif sekali. Jadi anak tidak akan lupa dengan kebiasaan baik itu. Akan menjadi darah dagingnya gitu. Ya, sejak usia 2,5 tahun. Apa saja ya Bunda kebiasaan baik apapun itu. Bangun tidur juga. Bangun subuh, sholat subuh. Bagaimana dibiasakan anak sholat subuh itu bangun saat azan misalnya gitu. Atau sebelum azan kalau kita memang punya kebiasaan itu di rumah. Bisa diterapkan juga untuk anak kita. Jadi kita nggak berpikir, oh dia masih kecil nanti aja gitu ya. Ternyata di sini fase efektif untuk membuat dia terbiasa itu. Ya, lanjut kita ke usia 3,5 tahun ya, hipotalamus. Ini bagian dari otak yang mensuplai banyak hormon-hormon ya. Itu sudah mulai aktif di sini. Makanya anak-anak tuh siap menuju 4 tahun sudah mulai bisa dididik pendidikan seksualnya gitu. Bahkan kalau menurut Abdul Nasir Ulwan di bukunya anak usia 4 tahun tuh sudah punya aurat gitu. Auratnya ya kemaluannya itu sendiri, tapi lebih dini ditanamkan tentang aurat sebagaimana orang dewasa gitu ya. Itu lebih baik gitu. Karena ternyata usia 3,5 tahun itu sudah mulai aktif tuh hormon-hormonalnya tuh udah mulai berkembang. Makanya kalau dalam dunia psikologi perkembangan tuh yang Freud bilang bahwa di usia ini ada fase di mana fase anal ya kalau nggak salah ya kalau di psikologi tuh kalau nggak salah ingat saya fase anal fase dia tuh suka memegang kemaluannya gitu. Nah itu kan normal aja nanti kalau kaget kamu gitu sih. Jadi itu sesuatu yang biasa gitu. Kita sampaikan kita ajak ngobrol, kita ajak itu kemaluan, sampaikan baik-baik aja, nggak usah sampai histeris gitu ya. Tetap disampaikan tidak boleh dipegang-pegang ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa disampaikan gitu. Bilang jangan, tidak boleh ya nggak masalah. Jika itu memang sesuatu yang benar gitu. Ya, lanjut ke usia 4 tahun tadi ya, hipokampus. Nah, setelah hipotalamusnya aktif, hipokampusnya 4 tahun sudah mulai aktif nih Bunda. Hipokampus itu otak memori anak. Dia sudah mulai menghafal dengan cepat sekali. Jadi usia 4 tahun itu usia efektif tuh kalau Bunda-Bunda pengen mencoba untuk uh, memasukkan anak ke atau mengajari anak, memperdengarkan anak dengan hafalan Quran gitu. Karena dia lebih cepat menangkapnya gitu. Lebih dini pun nggak apa-apa, usia 3 tahunan tuh bisa juga, asalkan syaratnya 2, anak usia dini ini dia bisa belajar karena 2 hal, dia suka atau dia mencontoh gitu. Kalau dia suka, ya nggak apa-apa distimulasi aja terus. Oh ternyata dia suka membaca Al-Quran sebelum 4 tahun, menghafalkan Al-Quran sebelum 4 tahun, ya udah nggak apa-apa. Itu hal yang bagus untuk Bunda teruskan stimulasinya gitu. Meskipun otak hipokampus itu, otak memori atau otak ingatan itu mulai aktif sejak 4 tahun.
sebetulnya masing-masing otak yang tadi saya sebutkan dari awal sampai hipokampus tadi tuh punya potensi ya, punya potensi menjadi ada memorinya gitu. Jadi masing-masing otak itu punya potensi untuk mengingat. Amigdala juga dia punya potensi untuk mengingat juga, masing-masing otak punya potensi untuk mengingat. Tapi bagian otak yang betul-betul fungsinya untuk memori itu adalah hipokampus gitu. Kalau misalnya kita Bunda kalau naruh sesuatu gitu ya, itu hipokampusnya bermasalah tuh. Biasanya hipokampus ini dia punya punya apa tuh ya? Glukokortikoid, dia menghasilkan yang namanya kortisol. Jadi kalau kita suka stres, suka marah gitu ya, atau suka sedih gitu. Nah, keluar itu apa? Reseptor glukokortikoidnya di hipotalamus, di hipokampus tadi keluar. Kemudian dia mengeluarkan kortisol, hormon stresor tadi. Kemudian dia akan merusak hipokampus. Kalau jumlahnya banyak, kortisol tadi merusak hipokampus, akhirnya kita cepat lupa gitu. Kalau kita suka sedih, suka marah, suka stres, bisa dipastikan kita akan cepat lupa. Dan hormon kortisol tadi akan numpuk biasanya di wajah, itu menjadi goresan-goresan hitam. Bukan flek-flek hitam, tapi goresan-goresan hitam. Kalau biasa kita main drama kan, kita membuat aktor nenek, kakek itu kan ada goresan hitam-hitam gitu ya. Nah itu sebetulnya penumpukan kortisol. Jadi semakin kita suka marah, itu kortisol tuh numpuk semuanya di wajah dan akhirnya membuat kita terlihat semakin tua gitu. Dan usia 6 tahun sudah mulai aktif prefrontal cortexnya, otak kecerdasan. Siap distimulasi dengan perhitungan, dengan perkalian, membaca, mengajak anak berdiskusi gitu. Sebagaimana yang Nabi Ibrahim lakukan kepada Nabi Ismail anaknya saat ingin disembelih kan diskusi dulu. Bagaimana menurutmu anak-anak diberikan rasional gitu di usia 6 tahun ketika misalnya Dek, ayo Dek, dikemaskan piringnya. Tidak hanya sampai di situ. Dek, ayo dikemaskan piringnya. Supaya rumah kita tidak kotor, setan tidak ada di rumah kita gitu. Nah, rasionalnya dijelaskan. Anak-anak di usia 6 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas itu sudah mulai menerima kenapa, kemudian alasannya apa gitu. Nah, kalau anak usia dini nggak bisa. Nah, ini dia tuh ya hanya nggak ngerti aja sih gitu. Nah, saya pernah ketemu dengan anak yang pada saat bertamu usianya 4 tahunan ya. Ketika buka pintu, pintunya terbuka, di ruang tamu ada AC gitu. Si anak bilang, "Tante, itu pintunya ditutup ya, kalau tidak ditutup nanti AC-nya rusak," gitu. Usia 4 tahun. Dan itu persis kata mamahnya selalu nirukan apa yang mama sampaikan gitu. Dan dia nggak ngerti sebetulnya rusak tuh kayak gimana sih gitu ya. Dia cuma ngikutin mamahnya aja gitu ya, karena dia hanya menggunakan otak hipokampus tadi, dia nggak tahu apa itu rusak gitu. Nah itu sebetulnya berguna untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas gitu. Ya anak-anak usia 7 tahun ke bawah belajarnya karena suka dan karena mencontoh aja sih gitu. Apa yang dia ucapkan ya nggak tahu ya maksudnya apa gitu. Nah itu Bunda. Nah itu berkembangnya sangat cepat sekali tuh di usia 0 sampai 7 tahun semuanya aktifnya di sini gitu sampai PFC ini. Jadi betul-betul nih kalau kata pakar tadi bilang betul-betul sampai 8 kali lipat perkembangannya dibandingkan otak orang dewasa gitu. Nah, di sini ada bagian emosi 50%, kinestetik 45%, ini persentase kita prioritas mana yang harus kita dahulukan pada pengasuhan di setiap fase-fase ini. Di ini emosi yang paling banyak ya harus kita selesaikan gitu. Rasionalnya tuh 5%, dia nggak ngerti ya tuh rasionalnya apa, alasannya kenapa gitu. Nah ini nggak mencontoh tadi gitu ya. Nah ini perbandingan-perbandingannya bisa dilihat. Intinya di usia ini adalah fase di mana otak semuanya mulai aktif. Setelahnya kita hanya mengikuti aja, melanjutkan apa yang sudah kita stimulasi di usia dini gitu. Kalau saya distimulasi dengan aktivitas tadi, kecerdasan tadi ya, berhitung, berpikir, mengambil keputusan, dan ini berakhlak mulia,
Anak-anak di usia 14 tahun ke atas, ketika sudah selesai semuanya, dia akan terbentuk Terputus lagi ya sepertinya. Semoga bisa segera menyambung lagi. Ini mungkin sudah bisa mulai disiapkan ya, Mbak-Mbak, pertanyaan untuk tanya jawab nanti. Oh ya, halo, halo, halo. Halo, Ibu Ya. Mindy. Ya, suaranya agak kecil Bu sekarang. Kecil. Mungkin bisa. Iya. Halo, halo, halo. Ya, sudah. Dilanjutkan lagi atau gimana, Mbak? Iya, Bu, monggo bisa. Ini masih panjang atau gimana kira-kira, Bu? Sedikit lagi ya kali ya. Oh iya, mungkin sampai jam Jam berapa? 9.45 atau 9.50 baru dilanjut tanya jawab ya, Bu? 9.50 tuh di sini jam berapa ya? Oh iya, ini waktu Korea. Berarti jadi jam 7.50 Jam 10 menit lagi Indonesia. ya, Mbak ya? Oh iya, sekitar 10 menit lagi, benar. 10 menit lagi ya. Oke. Yang tadi udah selesai. Nah ini panca indera. Jadi anak yang pertama tadi yang pertama kali aktif kan panca indera. Anak-anak ayo sering kita ajak keluar, melihat alam, melihat lingkungan sekitar gitu. Didengarkan yang baik-baik dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Nah ini anak usia 0 bulan ya Mbak ya. Sayang dan seterusnya. Cup 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 dan seterusnya gitu. Indera penciuman juga ya ini ketika nyusu ke ibunya ya ibunya yang dicium, bau badan ibunya, bau ketiak ibunya, bau keringat ibunya. Nah ini menjadi bentuk rangsangan kesayangan, rangsangan kasih sayang dari ibu kepada anaknya juga. Indera perasa juga, dia merasakan air susu ibunya, merasakan makanan. Nah itu sudah mulai aktif sejak usia 1 tahun. Oh iya ya, belum di share screen ya. Oke sebentar. Udah mulai kelihatan, Mbak, slide-nya? Ya, sudah. Oke. Nah ini panca indera tadi. Sudah mulai distimulasi sejak usia 0 tahun. Ya pintar-pintar ibunya lah gimana dia menstimulasi penglihatannya, menstimulasi pendengarannya gitu. Menstimulasi penciumannya, perasanya, perabanya dan seterusnya. Perasa ini ya merasakan ASI ibu, merasakan MPASI dan lain-lain. Indra peraba bagaimana dia merasakan kasih sayang dengan sentuhan. Wah itu nyambung semua neuronnya. Jadi perbanyaklah rangsangan-rangsangan di usia ini, sejak usia 0 tahun. Amigdala, nah ini bagian yang paling penting akan kita bahas hari ini. Ya, bagian sistem limbik ya yang adanya di sini, Mbak. Jadi dia tuh kayak mesinnya gitulah, mesinnya pusat dari otak lah gitu ya. Di sistem limbik di sini, di amigdala, dia bagian mengatur emosi, mengatur kehidupan emosional kita. Si benda kecil ini yang membuat kita menangis, membuat kita tertawa, membuat kita sedih, membuat kita senang dan seterusnya. Membuat kita takut. Benda kecil ini yang besarnya hanya sebiji kacang almond gitu. Nah, amigdala ini kan dari amigdale ya, dari kata kacang almond. Dan ternyata memang ketika kita banyak mengkonsumsi kacang almond, maka dia akan meningkatkan fungsi amigdala gitu. Dia akan menekan emosi kesedihan, menekan emosi kemarahan gitu. Jadi coba sering-sering kita mengkonsumsi kacang ini ya, kacang kacang almond. Apalagi kalau ada coklatnya ya, wah itu menghilangkan emosi ya. Gitu. Nah ini uh, ada di sini ya Mbak ya, ada 2 di lobus temporal kanan kiri di sini. Nah, berbentuknya seperti kacang almond tadi sudah. Nah, jadi tugas amigdala tadi itu bertanggung jawab atas berbagai macam aspek mengamati, belajar, dan mengatur emosi. Mengelola respon fight or flight. Aduh, saya maju nggak ya? Atau saya mundur aja deh gitu. Nah, ini amigdala nih yang punya kerja dominan. Anak-anak juga gitu. Kalau dia takut misalnya takut maju ke atas panggung gitu.
nggak usah gitu. Nah, dia fight-nya kuat. Makanya kita di sini mengenalkan emosi itu di usia sejak usia 0 tahun ini supaya dia menjadi orang-orang yang percaya diri gitu. Nanti kita lihat nih caranya ya. Ya, jadi bagaimana kita menstimulasi otak amigdala? Menstimulasinya adalah dengan mengenalkan emosi gitu. Emosi itu ada berapa? Emosi itu secara umum ada 5 ya. Sebelum masuk ke mengenal emosi, kita coba lihat video satu ini. Kita lihat di sini Bunda, bagaimana wajah Ananda. Kira-kira gimana tuh wajahnya? Wajahnya sedih ya. Sedih ya, sedih, takut ya kelihatannya. Tuh, setelah sedih, takut dia jadi marah gitu ya. Marah dia lebih lebih dari marah nih, bisa dendam nih. Nah, itu pecah semua tuh neuronnya. Kemudian membentuk pengalaman tersendiri di amigdalanya, yaitu pengalaman kemarahan, pengalaman dendam, sampai matanya begitu tadi ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, oke, ternyata yang wajib anak lulus sebelum usia 7 tahun adalah dia mengenal 5 warna emosi. Anak usia dini, dia wajib tahu 5 emosi ini. Kenal 5 emosi. Yang pertama, emosi marah. Yang kedua, emosi senang. Yang ketiga, emosi takut. Yang keempat, emosi jengkel, jijik, jengkel gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, emosi apa tadi udah ya? Sedih, marah, takut, jengkel, satu lagi cemas ya. Oke, kita lihat sini. Nah, yang pertama adalah emosi takut. Jadi kita harus kenalkan ini Bunda karena banyak sekali kasus-kasusnya. Halo, halo. Masih bisa terdengar ya? Iya, Bu, kedengeran Iya. kok. Banyak sekali kasus-kasus bunuh diri, gangguan jiwa pada anak-anak remaja gitu ya. Saat usia dewasa ternyata dia tidak tahu gitu perasaan apa yang sedang menghinggapi dirinya gitu ya. Sebetulnya perasaan apa sih, senang, sedih, takut, cemas atau kayak gimana sih gitu. Sehingga dia nggak kenal emosinya apalagi menyelesaikannya gitu, kenal aja enggak. Jadi karena dia nggak paham tentang emosinya, akhirnya dia meluapkan dengan cara bunuh diri, dengan cara tadi misalnya menyakiti dirinya, atau sampai ke arah gangguan jiwa gitu. Kebanyakan karena mereka tidak mengenali emosi ini dan ini tugas anak usia dini harus mengetahuinya itu Bunda, bukan dia tahu kalian perhitungan, membaca dan seterusnya. Yang paling urgent adalah dia kenal 5 warna emosi tadi. Boleh kita ulangi Bunda? Emosi takut, emosi marah, emosi sedih, emosi senang atau cinta, dan emosi jijik, jengkel. Oke, sebelum ke sini. Jadi itu yang perlu kita kenalkan. Takut misalnya ya Bunda. Anak mana sih nggak pernah takut? Padahal saya nggak pernah deh kayaknya nontonin anak tuh film-film hantu gitu ya. Tapi kok dia jadi takut ya? Siapa yang ngajarin gitu ya? Takut ini kan banyak hal ya. Takut pada hantu misalnya, takut pada binatang misalnya, takut apa kenalan sama orang misalnya, dan seterusnya lah. Emosi takut ini banyak penyebabnya. Kalau anak terlihat takut, itu wajahnya kita kenal seperti ini Bunda ya. Takut. Kita kenali wajahnya. Dan kita kenalkan itu takut. Nah, adik sedang takut ya? Gitu.
supaya dia tahu, oh ternyata ini tuh takut ya namanya gitu. Ada sedang takut ya nak ya. Ayo, apa yang adik takuti? Misalnya dia takut sama ulat gitu ya. Takut sama ulat bunda yang itu. Oh adik sedang takut, padahal ibunya takut juga ya. Jadi ibu untuk mengenalkan menyelesaikan rasa takut, ibunya juga harus selesai dulu dengan rasa takut itu sendiri. Bagaimana caranya anak tidak takut dengan ulat gitu? Karena ulat dalam arti ulatnya itu nggak berbahaya, kenapa harus ditakuti gitu? Ayo nak kita lihat ulatnya. Kita tuh seharusnya takut apa enggak sih gitu kan? Kita kenalkan ke anak, kita tuh nggak perlu takut nak dengan ulat ini. Dia tidak menggigit, dia kecil gitu, dia lucu. Ayo kita lihat nak. Ayo kita lihat yuk nak, ya ulatnya lebih dekat, nggak mau bunda, takut bunda gitu ya. Ayo kita lihat pelan-pelan dari jauh sini yuk. Kalau sudah dari jauh kita mendekat lagi. Yuk kita lebih dekat ya dengan ulatnya. Oh ternyata begitu ya ulatnya ya. Setelah lebih dekat, coba kita ajari dia untuk menyentuhnya gitu. Kita dulu yang mencontohkan, ayo kita sentuh ulatnya nak, kulitnya gitu ya. Bundanya juga sedang belajar itu menangani rasa takutnya meskipun dalam kondisi tertentu misalnya ibunya takut juga gitu. Ayo kita sentuh yuk kulitnya ya pelan-pelan. Oh ternyata lucu ya ulat ya nak ya. Kalau sudah disentuh coba dipegang lebih keras gitu. Oh begini nak, ternyata dia tidak perlu ditakuti nak gitu. Yuk kita pegang ya ulatnya ya. Dipegang di tangan kita, ternyata tidak perlu ditakuti ya nak ya ulat ini. Dan anak akan selesai dengan rasa takutnya. Jadi ketika anak takut, selesaikan, bukan menghindari ketakutan itu. Gitu. Jika hal itu tidak perlu ditakuti gitu. Contohnya takut sama hantu misalnya. Saya pernah bertemu dengan seorang ayah ya yang katanya anaknya takut sama hantu. Ada putih-putih di di belakang rumah gitu. Nah ini beliau kemarin kebetulan satu kelas juga di pelatihan neuroparenting. Beliau cerita ketika anaknya takut, abang takut sama apa sayang? Abang takut ya? Oh nah di situ ada putih-putih, ada pocong gitu kan kata si anaknya. Mana sih pocongnya ada abang? Abang sedang takut nih. Ayo coba sama ayah yuk, bunda ayah gendong yuk gitu. Jadi digendong sama ayahnya. Ayo kita lihat, gak mau ayah, gak mau ayah. Mana putih-putihnya, pocongnya mana? Ayo kita lihat sama-sama gitu. Digendong anaknya, gak mau ayah, dia tetap gak mau lihat si putih-putih itu. Mana ya, abang lihat yang mana? Yang itu, gitu kan. Ayo sini ayah pegang putih-putihnya, yuk pegang sama-sama yuk putih-putihnya. Oh ternyata ini bukan pocong nah, ini bajunya ayah gitu yang warna putih. Kan tidak perlu ditakuti, nggak ada kan pocong kan gitu. Jadi kita harus orientasi realitanya. Oh ternyata tidak perlu ditakuti ya hal seperti ini. Hadapi ketakutan itu. Jadi cara menyelesaikannya hadapi. Oke, setelah itu marah. Marah banting-banting. Ya semuanya dilempar-lempar gitu kan. Kita kenalkan dulu seperti biasa, abang sedang marah ya. Atau jangan-jangan ibunya kebawa marah. Udah gitu ya. Nah itu untuk menghadapi itu ya stabilkan dulu ibunya. Untuk mengatasi rasa marah ibunya, menghadapi anak yang ternyata sedang marah juga, kenali fase-fase kemarahan. Ada fase pra kemarahan, kemudian jeda, kemudian marah. Nah, pra kemarahan ibu harus kenali supaya ibu tidak jadi marah. Biasanya pra kemarahan ini ditandai dengan denyut jantungnya meningkat gitu. Ada perasaan yang membuncah dalam dada gitu kan, pengen mengeluarkan tenaga gitu. Kemudian kemerahan di muka, nafas jadi cepat. Nah itu kenali bunda, itu tanda-tanda kemarahan dan bunda selesaikan dulu dengan tarik nafas dalam. Nah bunda kan kenali dulu nih emosi marahnya. Kemudian selesaikan dengan cara tarik nafas dalam. Yang tadi posisinya duduk, yang tadinya posisi berdiri duduk, yang tadinya posisi duduk bisa jadi tiduran dulu gitu kan nggak mungkin ya sambil tiduran sambil marah-marah angkat tangan nah kan nggak mungkin. Jadi selesaikan dulu rasa marah ibunya dengan cara tadi mengenali pra kemarahan tadi, baru diselesaikan, baru marah yang konstruktif. Marah boleh tapi marahnya konstruktif dengan cara tadi mengenalkan ke anaknya tentang kemarahan yang anak lakukan. Abang sedang marah ya? Sini kalau marah,
Dipeluk dulu si anak, dipeluk, yuk kita tarik nafas yuk nak, yuk. Kita tarik nafas dalam. Atau sambil didudukkan di kursi yang kakinya memungkinkan untuk ongkang-angkang gitu kakinya supaya tidak menyentuh lantai. Nah, itu posisi anak yang menghilangkan hormon kortisol di dalam dirinya gitu. Supaya tidak marah lagi. Itu subhanallah yang Rasulullah ajarkan bagaimana meredam rasa marah tadi ya. Sunnahnya dengan tarik nafas, dengan duduk dulu. Kalau enggak masih marah juga tiduran, masih marah juga wudhu, masih marah juga sholat gitu. Ternyata itu adalah cara-cara kita untuk menyelesaikan kemarahan. Jadi kalau anak marah, dia sudah punya kebiasaan itu. Kalau anak marah biasanya sudah kenal kemarahannya, sudah tahu itu kemarahan, dia akan diingatkan, nak, ayo nak tarik nafas dalam nak. Gak bisa kita nasehatin bunda saat anak marah, saat anak emosi berlebihan, emosi 5 hal tadi, kita tidak bisa memberikan nasihat. Selesaikan dulu, baru nasihat masuk gitu. Apapun itu, ketika anak terlalu senang juga sama. Anak lari ke sana kemari, senang sekali, kita kasih nasihat, nah gak usah lari-lari, nanti jatuh nak, gitu kan. Gak akan masuk karena emosinya tuh sedang dominan. Untuk itu redamkan emosinya dulu, baru masuk nasihat gitu. Maka itu akan mudah diterima. Makanya nasihat-nasihat itu penting sekali, bagus diberikan saat anak dalam kondisi stabil menjelang tidur. Dinasehatin, nak, besok adek makanya lahap ya. Besok adek tidak banyak menangis ya gitu. Jadi banyak diperdengarkan sebelum tidur. Kita memanfaatkan gelombang sebelum tidur untuk bisa terekam dengan baik di onderdil otak emosinya itu. Yang tadi ini marah ya bunda ya. Duh lebih nih kayaknya waktunya nih. Gimana nih, lanjut lagi dikit lagi ya. Oh iya, monggo. Ya ini kemarahan tadi. Kemudian setelah marah, sedih. Kita kenalkan juga rasa sedih ke anak ketika sedang nangis. Wah gitu ya. Adik sedang sedih ya. Dia peluk lagi. Tenangkan dulu, dielus-elus sampai dia meredam sedihnya, diterima sedihnya, baru ditanya apa yang ada sedihkan gitu. Baru dia bisa bicara setelah dia sudah tenang. Jadi kenalkan itu kesedihan, lalu diberitahu cara menyelesaikan sedih ya begini nak, datang ke bunda peluk gitu. Setelah itu selesai sedihnya. Jadi bukan kesedihan dia sendiri di kamar atau dia nanti mencari orang lain gitu kan, atau mencari HP ketika anak nangis. Orang zaman dahulu ketika anak nangis ya di cuk gitu kan. Kalau zaman sekarang anak nangis dikasih HP gitu kan, bibisak nak atau opini pina gitu kan. Seperti itu. Jadi ya sedih, caranya tangani dengan tadi pelukan, dengan sentuhan gitu. Nah itu sedih, kemudian senang. Ketika anak senang juga jangan lupa bunda, jangan sampai kita fokus pada emosi-emosi yang sifatnya destruktif tadi ya, yang marah, sedih, takut. Tapi ketika anak senang juga dikenalkan, supaya dia suatu saat nanti senangnya tuh nggak berlebihan gitu. Ketika dia senang, kenalkan nak, senang sekali hari ini, lagi lari ke sana kemari, atau sedang menggambar apa, dia senyum-senyum sendiri misalnya, iya adek sedang senang ya, boleh nggak gabung mama nih? Gitu. Jadi ketika dia sedang senang, berbagilah nak kesenangan itu gitu. Nah, itu jijik jengkel. Kenalkan juga kalau dia lagi jijik, lagi jengkel pada nya misalnya lagi gitu kan, dia jijik pada kotorannya itu, gitu kan misalnya ya, ada jijik ya sama kotorannya ya gitu. Jadi kita selesaikan rasa jijiknya itu, yuk kita bersihkan ya nak ya kotorannya ya nak ya. Ya itu bunda untuk mengenalkan 5 warna emosi kepada anak dan cara menyelesaikannya. Ini adalah goal utama pengasuhan anak usia 0 sampai 7 tahun gitu. Dan ketika emosi ini selesai, maka dia akan hilang tuh tantrumnya. Dia akan hilang segala macam hal-hal yang sifatnya merusak gitu ya. Dan akan menjadi mental yang kuat. Kita lihat video satu ini ya bunda ya, bagaimana kita nilai emosinya dari kemarahannya dia nggak punya jeda mengenali pra kemarahan, dia langsung reaksi marah. Kita bisa lihat.
Itulah Bunda ya, itu sebuah akibat dari kemarahan yang tidak bisa dikenali dan tidak bisa diselesaikan gitu. Dia tidak menyadari kalau lingkungan sekitarnya itu ya seluruh dunia yang melihatnya gitu. Gitu. Ya secara umum itu sih Bunda, sebetulnya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan semuanya. Jadi itu saja ya, goal di usia dini ya, goal di usia dini. Nah ini area warga Veronica sudah dijelaskan tadi. Lanjut ke pertanyaan aja deh kali ya. Oh iya. Mm-mm. Ya sepertinya seru sekali pembahasannya karena saya juga baru akan mau menjadi seorang ibu nih, Bu. Jadi sedang banyak belajar kira-kira bagaimana nanti mendidik anak. Sepertinya sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran-pikiran ibu-ibu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, dibuka sesi pertanyaan. Mungkin untuk 2 orang penanya dulu ya. Iya Mbak Uci, monggo. Ngomong boleh ya? Iya boleh, monggo Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing materinya, Masya Allah menarik banget. Mungkin terutama bagi saya ya Bu ya yang mempunyai anak usia 4 tahun, baru tahu ilmu tentang neuroparenting ini dan ternyata memang berhubungan dengan di dunia dari awal kehamilan juga mungkin ya Bu ya, membentuknya itu gitu. Nah yang saya ingin tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kalau kan kita sudah tahu nih ilmunya, maksudnya tadi penjelasan walaupun mungkin singkat, tapi kalau bagi saya ini Masya Allah gitu ya, padat, cukup menambah satu ilmu baru buat saya gitu. Nah, menyikapi anak 4 tahun dari segi neuroparenting, kalau ketika dia misalnya belum bisa pasti belum bisa ya, belum bisa mengatasi emosinya kayak gitu, yang alias-aliasnya tantrum, dan itu lama gitu loh tantrumnya. Ini bagaimana sikap orang tua khususnya ibunya gitu menghadapi anak tantrum usia 4 tahun ini, dan itu kan kalau tantrum kadang tidak melihat kondisi ya Bu ya, nah, gimana saja yang penting emosinya itu. Nah itu terus bagaimana mengatur tantrum ini menjadi satu solusi jadinya, maksudnya ketika dia tahu ini salah terus dia ulangi lagi, tapi terus-terusan kita misalnya tahu solusinya adalah kita, kalau saya anak saya kebetulan kadang suka tantrum Bu, masih suka tantrum 4 tahun gitu, dan memang katanya memang 4 tahun masih tantrum ya kayak gitu, dan tantrumnya suka lama Bu gitu. Dan saya kalau dia sudah tantrum itu Masya Allah emosinya luar biasa. Luar biasa sampai Laki-laki kau anaknya Bu? Perempuan Bu. Perempuan ya. Laki-laki juga sama, ada laki-laki tapi sudah melewati masa itu. Ini yang perempuan, maksudnya sampai bisa menyakiti orang lain masalahnya gitu kadang-kadang. Gitu. Nah ini mengatasinya seperti apa dari segi neuroparenting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menarik karena ternyata neuroparenting berhubungan dengan masalah otak gitu ya Bu ya. Jadi neuron, korteks dan lain-lain, bahasa-bahasa yang dimana saya pernah mempelajari ini di hipnoparenting juga Bu. Nah ini apakah ada kaitannya antara neuroparenting dengan bagaimana terus kalau di hipnoparenting kan salah satunya untuk bisa menyelesaikan anak itu dengan alam bawah sadarnya dia, maksudnya tapi secara tidak alam bawah sadar banget, tapi ada tadi alam gelombang-gelombang di mana itu bisa dipakai untuk menjadikan satu solusi mungkin basisnya gitu. Misalnya sebelum tidur atau seperti itu, atau pas dia lagi keadaan enak kayak gitu kan. Itu nah, di hipnoparenting itu diajarkan. Apakah ini juga memang berhubungan atau tidak dengan neuroparenting? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, monggo Bu dijawab dulu, tapi mungkin
Singkat aja karena sudah jam 10 lewat di sini. Oh iya, siap-siap. Iya. Ya, Mbak Uci, dari Bu Uci ya. Anaknya usia 4 tahun. Yang pertama terkait tantrum tadi ya, Bu Uci ya. Sebetulnya yang namanya anak usia dini memang perlu kita terus ulangi dan ulangi sih, Bunda, untuk menyelesaikan emosinya ini. Jadi tugas kita ya hanya mengulang dan mengulang begitu sampai anak-anak betul melakukan itu secara tepat gitu, dan terkait waktunya sampai kapan ya terus saja diulangi gitu. Sebetulnya pengulangan itu lebih efektif dilakukan di usia di bawah 7 tahun ya, karena usia 7 tahun ke atas itu caranya sudah berbeda gitu. Yang terkait tantrum yang tadi, kalau dia tantrumnya berarti di sini marah ya. Ketika marah ya coba kita dekap aja sih, Bunda. Tugas kita ya hanya menenangkan, tidak perlu banyak bicara. Ketika dia tantrum itu, kita coba peluk dia, sejajarkan mata kita dengan mata dia, posisi kita dengan dia tidak kita lebih tinggi gitu ya. Jadi membuat kita satu frekuensi dengan dia, menerima emosinya gitu. Kita memeluknya, mengelusnya, di ubun-ubunnya tuh dielus-elus gitu ya. Tidak banyak bicara gitu saat dia tantrum. Sampai berapa lama biarin aja, Bunda, nggak apa-apa. Yang penting kita mengenalkan tadi dengan pelukan tadi. Atau boleh kita sambil duduk gitu. Tetap masih dipeluk, kita kemudian duduk, dielus lagi. Setelah dia sudah tenang baru, ayo nak, tarik nafas yuk. Gitu. Itu yang pertama sih, Bu Uci ya. Tentang emosi anak tantrum yang lama. Jadi Bu Uci terus mengulangi aja. Tugas kita memang mengulangi dan mengulangi. Repeat aja gitu. Sama prosesnya seperti tadi, kenali emosinya. Ada yang sedang marah ya nak ya, ada sedang marah nih nak, dilus-elus terus. Baru setelah udah mulai tenang, yuk tarik nafas yuk nak yuk. Kita masukkan apa yang seharusnya sedang marah. Yang perlu kita lakukan tuh apa gitu. Ada kalau sedang marah, tarik nafas ya. Duduk di sini, tidak perlu banting apa, cubit atau menyakiti orang lain. Gak apa-apa, disampaikan aja, Bunda. Begitu. Karena kalau adik mencubit orang lain bisa sakit gitu ya. Nah, itu juga disampaikan bentuk empati untuk mematangkan emosi juga. Bagaimana anak-anak di usia dini, usia 7 tahun ke bawah, mereka punya rasa empati. Ketika mencubit orang lain itu sakit, nak, rasanya, nak, gitu ya. Terus saja diulangi, Bunda. Yang kedua, neuroparenting dan hypnoparenting ya. Saya belum pernah sih, Bunda, mempelajari hypnoparenting, tapi pernah sedikit mendengar penjelasan dari Dr. Amir Zuhdi bahwa ketika kita melakukan hipnoterapi ya, di sini kan kebanyakan hipnoterapinya itu lebih hanya fokus pada satu onderdil otak, dan itu lebih banyak fokus pada bagian amigdala gitu, bagian emosi anak, bagian otak amigdala tadi. Kalau hipnosis, pengobatan hipnosis, nah itu hanya fokus pada satu onderdil otak yang disebut dengan amigdala itu gitu. Sedangkan kalau neuroparenting memang kita memahami kerja otak dari usia 0 tahun sampai sekian tahun. Dia aktifnya sejak ini apa yang aktif, kita simulasi yang itu gitu. Jadi kita belajar mensimulasi bagian-bagian otak itu sendiri. Terkait hypnoparenting biasanya kan lebih kepada ini ya, seperti apa tuh, memberikan apa ya, hipnosis ketika anak sedang kondisi tenang, kita bacakan apa gitu ya. Iya, betul. Gitu. Itu sih menurut saya, Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak. Jazakillah khairan, Bu. Sama-sama, Bunda Uci. Ya, mungkin selanjutnya ke pertanyaan dari Mbak Bella ini. Anak usia 2 tahun 9 bulan sering banget menghayal punya teman bermain saat saya tidak bersamai anak bermain. Tidak apa-apa atau apa yang saya lakukan? Langsung jawab nih, Pak? Iya. Ya, nggak apa-apa, bener aja, Bunda. Emang tadi kerja otaknya di usia 2 tahun itu lagi aktif-aktifnya tuh korteks parietalnya. Dia mau imajinasi segala yang ada di lingkungannya gitu. Kalau misalnya anak laki-laki gitu kan, dia bermain mobil-mobilan. Wah, ini
mobil tank ya, padahal itu mobil kecil gitu ya. Oh iya mobil tank ya nak ya, kita ikuti imajinasinya bunda gitu. Dan dia akan menjadi orang yang fleksibel nantinya, akan menjadi orang yang kreatif gitu. Ya lebih banyak kita ikuti aja, lebih kita kembangkan imajinasinya gitu, nggak usah dihentikan gitu, karena fitrahnya ya begitu gitu Bunda Bella. Bu, nambahin sedikit, kira-kira ada batasan imajinasinya nggak sih Bu? Maksudnya kan ada yang mungkin sampai orang tuanya nggak paham kalau ternyata anak ini bisa melihat gitu-gitu loh. Kira-kira ada batasan imajinasi nggak? Lihat apa tuh maksudnya? Iya, melihat makhluk lain gitu yang Oh gitu ya, kalau itu ada bahasan tersendiri sih Mbak, ada bahasan tersendiri yang indigo gitu-gitu kan. Nah, iya itu ada bahasan tersendiri dan saya nggak paham sih bagian yang itu. Yang jelas pada umumnya ya normal anak itu ya nggak akan bisa melihat hal yang seperti itu gitu. Jadi lebih diarahkan aja ya imajinasinya. Maksudnya kita sebagai orang tua mengarahkan gitu. Iya, mengarahkan. Kalau dia misalnya sampai melihat pocong atau apa gitu kan, perlu kita klarifikasi lagi. Adik takut sama apa? Itu mah ada itu di situ. Ayo kita lihat sama-sama yuk gitu ya. Nggak ada, nggak lihat gitu. Oh iya iya. Oke. Iya, sepertinya sebenarnya. Oh iya, ini satu lagi deh boleh tentang bicara anak. Pada usia berapa anak harus lancar bicara? Bagaimana cara mendukungnya? Ya sejak mulai usia 1 tahun itu Bunda, itu sudah mulai aktif otak bahasanya. Jadi sudah mulai terus distimulasi gitu ya. Biasanya usia 1 tahun sampai 18 tahun itu minimal ada 3 kata lah. Mama, papa, minum gitulah, seperti itu. Dan otak bahasa anak itu ternyata yang perempuan itu dia lebih cepat aktif ya dibandingkan yang laki-laki. Meskipun tidak pada kenyataannya nggak semuanya seperti itu, tapi lebih banyak karena memang kerja bicara pada otak perempuan itu ternyata sejak usia perkembangan dia sejak usia 0 tahun sampai 1 tahun itu lebih cepat gitu. Tapi pada dasarnya sama sih. Pada dasarnya ya hampir sama lah. Perbedaannya sedikit-sedikit aja anak perempuan dan anak laki-laki. Usia setahun Bunda udah mulai stimulasi semuanya yang baik-baik. Allah, la ilaha illallah, atau membaca buku, cerita, nyanyi-nyanyi gitu. Itu cara menstimulasi bahasa anak. Gitu. Menyambung ini Bu sedikit lagi. Kalau 2 tahun belum lancar berbicara, bagaimana menyikapinya? Belum lancarnya tuh dia seberapa ya? Misalnya gimana tuh dia ngomong apa? Kalau dia 2 tahun ya sebetulnya tidak harus lancar berbicara seperti kita orang dewasa gitu ya Mbak ya. Ya minimal dia mengucapkan 2 suku kata lah. 2 kata misalnya. Dedek minum. Nah seperti itulah. Itu sudah termasuk bagus sekali gitu. Nih ngomongnya disingkat-singkat ujungnya doang. Oh Ya, iya. atau Masih termasuk normal sih Mbak. Perkembangannya masih sangat sangat ini ya, sangat cepat setelahnya. 2 tahun ke atas tuh biasanya udah mulai banyak tuh yang diucapkan. Minimal di bawah 2 tahun tuh 3 kata lah. Mama, papa, minum gitu. Hidung dia menunjuk bagian-bagian di tubuhnya, mata, hidung, kuping dan seterusnya gitu. Bagian-bagian maksudnya terdekat. belum harus bisa membentuk kalimat, tapi setidaknya kata per kata sudah ada yang bisa diucapkan. Betul, udah seperti itu. Oh iya, oke deh. Pagi masih mau cepat tuh. Iya. Sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi harus kita cukupkan karena sudah cukup malam, khawatir mengganggu. Iya. Di sini mungkin jam 8 sih. Iya. Iya, di sini sudah jam 10 lebih. Jadi mungkin kita cukupkan saja ya Bu. Terima kasih banyak sudah mengisi MTC kali ini dengan ilmu yang sungguh luar biasa begitu ya. Semoga bisa
kita semua, termasuk saya pribadi, meneladani dan mempraktekkan langsung kepada anak-anak kita nantinya, begitu ya. Dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa maksimalkan kinerja otak anak-anak kita dan sesuai dengan tuntunan Islam, gitu. Mari kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan baca istighfar bersama-sama.